topik hari ini khususnya mungkin agak sedikit gelap atau lebih dark sedikit daripada yang konten-konten sebelumnya. Dan tentunya dari setiap kemajuan teknologi selalu ada sisi negatifnya juga, walaupun itu bisa kita bilang sedikit, tapi selalu ada kemungkinan yang berakibat fatal juga. Seperti ya semua kemajuan teknologi seperti apa yang dilakukan oleh Einstein, ya teorinya bisa digunakan atau semuanya bisa digunakan untuk menjadikan bom nuklir misalnya. Apa yang terjadi kalau misalnya dunia itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti corporate yang besar, dan ini dinamakan sebagai suatu mega corporation. Nah, ini menjadi tema yang sering banget kita temukan. Nah, terus kemajuan teknologi yang ada di sekarang yang gua ngomongin ini bukan sekadar HP ya, karena HP udah bisa dialami oleh semua orang. Tapi kalian bisa lihat kalau dulu HP itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mahal. Semua teknologi yang baru itu sangat-sangat mahal dan memerlukan progres yang cukup lama untuk mendapatkan teknologi yang sama dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, ini akan ketemu juga kita di titik itu, di mana semua kemajuan teknologi atau advancements dalam science dan scientific development, kalian bisa melihat kalau itu semua nanti setelah berapa puluh tahun akan mengalami harga yang semakin turun. Nah, disinilah awalnya dari istilah yang ada di cyberpunk itu sangat-sangat masuk akal menurut gua. Ini adalah istilah high tech dan low life. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah genggamannya nih, genggaman misalnya Amazon yang punya penduduk besar banget di barat, ya mayoritas orang sekarang membeli apa-apa dari Amazon. Terus kita bisa lihat juga Amazon membuat Amazon Prime. Terus kita bisa lihat kalau entertainmentnya mereka membeli misalnya Twitch. Terus mereka bakalan mempunyai atau memiliki cara pengiriman ya, mungkin ya, jasa pengiriman mereka sendiri yang kedepannya akan menggunakan misalnya drone. Jadi kehidupan kita udah bisa dibilang kalau udah terikat banget misalnya dengan Amazon. Kalau misalnya orang-orang di luar ya, maksudnya orang-orang yang di barat yang udah punya akses Amazon, ini mereka udah terikat banget. Dan bahkan kita bisa bilang kalau misalnya Amazon tiba-tiba nggak ada, ya cara kita berfungsi secara sehari-harinya akan berubah jauh. Kalau kita lihat misalnya udah banyak smart devices yang berhubungan dengan Amazon atau punya mereka, kalau nggak salah Alexa namanya. Jadi kita bisa bilang udah terikat banget kehidupan kita oleh suatu corporations atau mega corporations. Kalau semua produk yang kita gunakan itu udah dimiliki oleh suatu corporations, ya mereka punya cengkeraman yang semakin kuat terhadap kita bisa diatur sama mereka bahwa yang kita butuhin itu apa sih, yang produk yang kita akan perlukan di rumah kita itu apa aja. Kalian bisa bayangin kalau misalnya Amazon itu misalnya ngejual rumah atau ngejual furniture dan segala macam, kan sebenarnya suatu hal yang semakin mengerikan kan kalau semua yang kita dapatkan berasal dari satu mega corporations. Ya jatuhnya semua masyarakat yang ada jadinya cuma sapi perah. Apa yang dilihat oleh suatu corporations adalah oh iya, orang ini adalah sumber daya yang bisa diambil atau diekstrak kekayaannya misalnya. Jadi untuk kita bisa bilang enggak lah, gue bisa kok, nggak tergantung dengan itu. Tapi gue rasa di sini juga kita udah tergantung juga kan. Kita misalnya ada Tokopedia dan Gojek yang akan menyatu atau merging. Kalau ini terjadi, buat gue ini jadi salah satu Amazonnya untuk Asia Tenggara malah gue bilang. Karena Tokopedia dan Gojek adalah salah satu, bisa dibilang kalau udah bersatu bisa dibilang sebagai mega corporations. Kalau kita belanja dan segala macam, gue rasa mayoritas dari kalian juga kalau belanja bisa dari Tokopedia atau misalnya dari Shopee dan segala macam. Cuman paling mudah gue bisa bilang untuk jumlah traffic masih salah satu terbesar adalah Tokopedia untuk penjualan barang. Terus kalau misalnya Tokopedia nanti udah punya Gojek dan mereka kerjasama bahwa mereka mendapatkan misalnya keuntungan yang lebih besar dan mereka menjaga biar orang nggak menggunakan jasa ekspedisi lain dan menggunakan ekspedisinya Tokopedia doang, yang ekspedisi lain bisa mati karena kalian tergantung dengan misalnya Tokopedianya. Jadi kedepannya emang kita ke arah di mana mega corporations itu punya peran besar terhadap hidup kita itu sendiri. Dan kita bisa bilang kalau ini adalah suatu mega corporations in the making di Indonesia untuk seluas Asia Tenggara. Kalau misalnya Tokopedia nanti akan merging juga misalnya dengan suatu e-commerce yang menjual di bidang fresh produce gitu misalnya, atau misalnya menjual atau ngebuat brand mereka sendiri untuk produk-produk dalam kesehariannya kalian. Kayak misalnya Amazon, itu mereka udah integrasi dengan smart home-nya
rumah-rumah di sana misalnya. Jadi kalau kalian sekarang ada namanya, gue lupa ya kulkasnya siapa, tapi kulkasnya di situ bisa mesen semua barang-barang yang misalnya udah habis dengan sendirinya, itu bisa diantar. Jadi kulkasnya tahu mana barang yang kalian beli tanggal berapa, udah tinggal berapa, dan kalau udah habis mereka akan pesan sendiri. Kalau ini terjadi juga di Indonesia, berarti kan semuanya itu udah benar-benar automated banget. Dan ini yang sebenarnya ditakuti, atau semua penulis lah tentang cyberpunk yang mereka takuti adalah hal yang seperti ini terjadi di dunia, dan kita semakin dekat lagi ke arah sana juga. Jadi kalau kita ngomongin kebesaran mega corporations ini, ya kita udah nggak bisa kabur dari situ, karena memang kita memerlukan mereka dan mereka juga memerlukan kita, karena itu memudahkan hidup kita kan sebenarnya. Kayak sekarang kalau kita ngomongin kenapa sih banyak banget yang mulai mati untuk brick stores gitu, toko fisik maksud gue. Mereka pada mati ya karena orang mulai males. Gue sekarang udah mulai ngeliat, dulu gue tuh kalau belanja itu belanja bulanan untuk keperluan rumah, gue masih jalan untuk misalnya ke suatu grocery store gitu loh. Makin kesini gue masih bisa lihat, nggak cuma karena pandemi ya, sebelum pandemi pun gue bisa ngeliat kalau jumlah orang yang belanja bulanan itu udah semakin turun. Karena ada banyak perusahaan-perusahaan yang offer hal tersebut, kayak misalnya Ula, ada Tanihub, terus ada dulu Payfast dan segala macam. Jadi kebutuhan lo untuk sayuran, daging, ayam, terus apapun itu kalian udah bisa beli secara online dan harganya bisa jauh lebih murah. Terus kedua, kalian nggak perlu macet-macetan, kalian nggak perlu uang untuk transportasi, kalian nggak perlu bawa mobil kalian untuk belanja dan segala macam. Jadi menurut gue itu memudahkan kalian tinggal di rumah doang dan barang itu akan diantarkan kepada kalian. Yang mungkin untuk orang bisa nikmati untuk mau keluar, ya mungkin untuk murni hanya untuk socialize doang. Tapi di zaman pandemi seperti sekarang, socializing juga nggak bisa. Kalian lagi-lagi cuma tatap muka dari ya gadgetnya kalian. Dan sekarang kita bisa lihat kalau orang bisa hidup dengan normal dan tanpa harus keluar rumah. Kalian bisa mendapatkan semua yang kalian perlukan untuk hidup, nggak perlu keluar rumah. Jadi ini semua emang bisa dibilang suatu dystopian future. Bahkan di serinya Pixar, kalau kalian lihat juga itu ada apa ya, yang robot pokoknya. Itu kalau kalian lihat di situ juga itu kan sangat-sangat masuk akal. Kalau kita lihat manusia itu jadinya bentuknya seperti apa. Dan bahkan sekarang kita bisa lihat kalau manusia mulai berevolusi, mulai berubah bentuk tubuhnya, bentuk tulangnya dan segala macam. Jadi memang itu akan mengikuti dengan gaya hidupnya manusia juga. Jadi di masa depan ya balik lagi, kalau kalian melihat, gue bisa kok, gue terpisah dari itu semua. Ya kenyataannya nggak bisa, karena cengkeramannya udah terlalu besar, terlalu kuat, dan sulit untuk kita kabur dari hal-hal seperti ini. Nah terus yang paling ditakuti sebenarnya, ini sebenarnya belum ditakuti nih masalah mega corporation. Cuman yang paling ditakuti sebenarnya yang ada di cyberpunk itu apa sih pada saat high tech dan low life itu terjadi? Itu pada saat kita ngomongin, kalau kalian semua udah dengerin semua konten-konten gue yang sebelumnya, itu masalah kemajuan AI dan segala macam, itu harusnya ngebuat kalian cukup takut, dan terutama buat kalian yang udah punya anak, mungkin akan pusing bahwa anak gue nanti kedepannya akan jadi apa ya, harus diajarkan seperti apa ya, dan pendidikannya seperti apa. Sebenarnya kalau kita ngelihat nih, mungkin sekitar 100 tahun lagi, 100 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat cepat ya, terutama bagi umurnya manusia. Kalau kita lihat nih kemajuan teknologi di kedepan ini, seperti Neuralink yang saat ini udah beta phase, udah mulai dicoba. Terus semua yang seperti dilakukan oleh Valve, nanti mungkin gue akan bikin kontennya sendiri untuk berita. Valve juga udah bisa berusaha bahkan untuk, kalau buat kalian yang nggak tahu Valve itu siapa, pemilik itu adalah Gabe Newell, salah satu terbesar dan yang merevolusionarkan PC gaming. Ini adalah Gabe Newell. Terus keduanya ini berusaha untuk menciptakan suatu koneksi dari Neuralink, atau menciptakan suatu koneksi dari otak kalian untuk melihat suatu yang VR. Jadi kalian langsung di otaknya kalian nggak perlu pakai headset, kalian nggak perlu apa-apa, tapi cuma koneksinya langsung ke otak kalian dan kalian bisa hidup di dunia yang berbeda total. Itu yang dilakukan oleh Valve. Kalau Neuralink itu berusaha untuk menciptakan hubungan dari digital di otak kita untuk misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, atau misalnya untuk mengontrol prostetik kita yang cybernetics, atau buat orang-orang yang misalnya kehilangan tangan lah, kaki lah, segala macam, atau masalah komunikasi antar manusia. Itu kan kita selalu menemukan bottleneck. Kita untuk berkomunikasi satu sama lain, itu bottlenecknya adalah di mulut kita, di cara kita ngomong, di cara ada aksen, ada segala macam. Otak itu tuh bekerja untuk mengisi slot-slot yang mungkin kita
kelewatan. Jadi mata kita, otak kita tuh memproses mukanya orang, cara orang itu ngomong, suaranya, dan semua micro expressions yang ada di orang, otak kita akan bisa menerima itu semua. Cuman itu adalah semua bottleneck, karena ujung-ujungnya cara kita berkomunikasi itu berdasarkan mulut. Nah, mulut itu kita nggak bisa ngomong sangat-sangat cepat dan orang masih bisa menerimanya. Itu adalah bottlenecknya. Nah, Neuralink ingin memotong hal tersebut. Jadi kalau kita ngomongin di sini, kalau nanti di kedepannya neural atau sistem seperti Neuralink atau enhancement dari otak kita atau brain enhancement secara digital atau secara chip implants, ini bisa meningkatkan intelligence suatu manusia. Terus misalnya nanti suatu prostetik itu jauh lebih baik daripada tangan kita sendiri. Jadi kalau orang-orang yang kerja misalnya di pabrik atau misalnya orang-orang yang memerlukan prostetik lebih baik atau memerlukan bisa punya implan di otaknya yang melakukan kalkulasi lebih cepat, menerima informasi jauh lebih cepat, ya orang-orang yang normal yang nggak bisa memiliki implan tersebut makin ketinggalan. Jadi mereka nggak ada cara untuk loncat klasternya kepada orang-orang yang lebih pintar karena mereka mampu untuk memiliki implan-implan tersebut. Nah, low life ini datangnya dari sini. Jadi nggak ada cara jadi mau nggak mau kalian harus ya misalnya menyicil. Cuman jadinya kan kalian berada di bawah lagi dong. Kalian harus nyicil, harus mencari uang untuk bisa bersaing dengan orang yang punya uang. Dimana misalnya anaknya dari awal, dari kecil, gue bisa atur nih genetiknya, gue pengen anak gue A, B, C, dan E, gue pengen genetiknya dia bisa kayak gini, tulangnya kayak gini, atau misalnya tingkat kepintaran seperti ini, terus gue tambahin lagi implan biar anak gue tuh sempurna. Ini adalah hal yang sebenarnya masih masuk akal banget, terutama kalau kita ngomongin 50-100 tahun ke depan. Jadi kalau kita ngomongin dunianya yang ada di cyberpunk dan kalau apa yang terjadi di mega corporations dunia diawasin oleh mereka, ya ini yang kita akan hadapi ke depannya. Terutama kalau kita ngomongin mega corporations itu punya power yang lebih besar daripada suatu negara. Kita bisa lihat kalau ada banyak military contractors di dunia yang bisa disewa oleh para corporations. Dan kalian bisa melihat kalau ini terjadi bahwa military contracts bisa dibilang 1:1 dengan militer suatu negara untuk ngomongin masalah skillnya ya dan strategi dan teknologi yang mereka gunakan. Seperti misalnya Wagner Group atau misalnya Blackwater yang sekarang udah ganti nama, gue nggak tahu ya namanya apa ya. Blackwater dulu kasusnya ada banyak masalah di Iran dan di Irak di mana Amerika lepas tangan dan bilang kalau itu bukan pasukannya mereka. Tapi ya itu mercenaries ini tuh digunakan oleh banyak perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan ekskavasi atau perusahaan yang ya tambang nikel lah, emas lah, silver apapun itu juga. Untuk menjaga keamanannya itu menggunakan military contracts dan mereka lebih percaya terhadap military contracts daripada suatu negara untuk ngawasin perusahaannya mereka. Jadi kalau kita ngomongin MNC itu punya pasukan sendiri dan segala macam, ya jadinya jatuhnya mereka emang udah kayak negara sendiri. Mereka udah punya itu semua, mereka punya ekonomi, mereka punya militer, mereka punya influence, mereka ya masyarakatnya adalah orang-orang yang menggunakan produknya mereka. Jadi semakin sulit untuk orang biasa bisa melewati loncatan yang harus ke atasnya. Jadi kesannya semuanya itu udah diterus struktur supaya kita itu sebagai manusia adalah ya sapi perah doang. Karena balik lagi yang tadi gue jelaskan, kalau yang di bawah itu sulit banget untuk bisa naik. Dan high tech low life ini yang selalu ditekankan di dunianya cyberpunk atau di dunia yang dimana kalau mega corporations itu yang memiliki power sebesar itu. Dan power yang kita ngomongin di sini tuh nggak cuma di bidang militer doang, tapi masalah di soft power juga. Nah, soft power ini adalah kalau hard power itu bisa dibilang adalah yang tadi gue bilang masalah militer, masalah persenjataan, masalah armaments. Nah, tapi kalau kita ngomongin soft power itu lebih ke yang soft, yang halus. Jadi masalah idealisme, masalah membeli media. Kayak ini tuh hal yang dilakukan oleh misalnya Saudi Arabia yang misalnya mereka ingin membeli suatu klub bola untuk mencerahkan namanya mereka supaya kesannya semuanya itu ketutup masalah-masalah slavery-nya mereka, masalah jumlah pekerjaan yang mati dan segala macam. Jadi banyak banget soft media yang digunakan, bahkan mereka bisa lari ke entertainment atau misalnya ke pembuatan suatu film, terus pembuatan media cetak, tulis, atau bahkan seperti sekarang YouTube. Kan kalian juga nggak tahu kan kalau gue misalnya didanai oleh suatu negara lain atau suatu corporations untuk membaik burukan suatu perusahaan atau enggak. Jadi kan banyak banget nih kalau kita ngomongin hard power dan soft power dan berapa besar
apa ya, capital yang mereka miliki untuk mengatur dan bisa memprediksi arah dunia itu kemana, dan mereka juga bisa menggiring opini. Jadi banyak banget faktor-faktor yang membuat suatu mega corporations itu punya peran yang besar dalam apa ya, dalam menggenggam masyarakat. Jadi itulah yang menurut gua apa yang bisa terjadi di masa depan, dan tentunya ini topiknya bener-bener luas banget. Gue bisa pecahin semua yang dari tadi gue omongin menjadi konten terpisah, dan ini semua yang gue omongin adalah cuman gambaran atau gambaran singkat doang sebenarnya, gambaran kecil lah, cuman sedikit yang apa yang bisa terjadi kalau suatu corporations itu atau mega corporations itu menguasai dunia. Dan gue harap sih sebenarnya kalian bisa melihat hal itu, dan kalian bisa melihat kalau oh, kenapa banyak hal yang terjadi di dunia sekarang dan advancement yang dilakukan sekarang, masalah anti-aging dan segala macam itu didanai oleh mega corporations. Ya karena ya tadi yang gue bilang, karena ujung-ujungnya ya semuanya itu orang-orang yang kayak misalnya Elon Musk lah, atau misalnya Jeff Bezos lah, ya mereka bisa menggunakan semua teknologi itu nanti ke depannya untuk mereka tetap bertahan hidup sampai ratusan tahun kali, kalau semua teknologinya ini udah tercapai setidaknya. Jadi ya orang-orang yang kaya nggak mau akan melepaskan kekayaannya mereka semudah itu dengan mati. Ya kalau gue pun di posisi itu juga mungkin gue akan mikir, kalau gue bisa hidup selamanya kenapa nggak, mau gue punya semua power kok. Jadi kayak gitu. Jadi gue rasa itu doang untuk masalah topik kalau corporations itu menguasai dunia, dan setidaknya ini udah habis ya untuk topik cyberpunk. Gue nggak tahu kalian mau mempertanyakan apa lagi, dan kalau masih banyak yang ingin meneruskan tentang konten ini untuk gue bahas, terutama di bidang tertentu yang subculture dari cyberpunk, gue mungkin bisa bahas, karena menurut gue itu salah satu yang menarik banget temanya. Dan kalau kalian pengen ngebahas dari suatu perspektif suatu film atau buku, gue juga bisa. So see you guys next time.